Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurbayani, NPM 190313006. Di sini saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Konflik Peran terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Studi pada Pegawai Bapeda Provinsi Jawa Barat. Salah satu hal penting dalam organisasi yaitu kepuasan kerja, karena kurangnya kepuasan kerja dan pekerjaan menyebabkan semangat kerja menurun. Pegawai yang bekerja dengan efektif dan efisien dalam suatu organisasi dapat memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Dengan pegawai yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi, akan menyebabkan pegawai tersebut bekerja dengan optimal dan mencerminkan hal-hal positif bagi dirinya dan organisasi. Menurut Cindy Ismi Januari et al. Pada tahun 2017, penilaian kinerja menjadi salah satu metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui dan menilai seberapa besar kepuasan kerja pegawai akan pekerjaannya dan lingkungan kerjanya. Selanjutnya di sini terdapat diagram dari penilaian kinerja pegawai Bapeda Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada diagram dari target jam kerja, yaitu 26% atau setara dengan 33 orang pegawai yang tidak memenuhi target jam kerja, dan 74% atau setara dengan 92 orang pegawai yang memenuhi target jam kerja. Selanjutnya ada sasaran kinerja pegawai, di mana terdapat 31% atau setara dengan 39 orang pegawai yang tidak memenuhi sasaran kinerja pegawai, dan 69% atau setara dengan 86 orang pegawai yang memenuhi sasaran kinerja pegawai. Maka dengan tidak tercapainya target jam kerja dan nilai SKP dapat dikatakan bahwa pegawai Bapeda Provinsi Jawa Barat merasa tidak puas dalam bekerja. Di sini terdapat peta jabatan Bapeda Provinsi Jawa Barat. Di sini dapat terlihat bahwa setiap divisi memiliki kekurangan pegawai. Dari hal tersebut, saya menemukan adanya indikasi beban kerja dan konflik peran. Selanjutnya landasan teori. Di sini saya menggunakan teori beban kerja menurut Soleman pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa beban kerja yaitu keseluruhan tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang yang harus memiliki kesesuaian dengan kondisi dari jabatan tersebut. Soleman pada tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator dari beban kerja, yaitu yang pertama pekerjaan bersifat fisik, yang kedua pekerjaan yang bersifat mental, yang ketiga waktu kerja dan waktu istirahat, yang keempat pelimpahan tugas dan wewenang, yang kelima faktor somatis, dan yang keenam faktor psikis. Selanjutnya ada konflik peran menurut Rizzo et al. Pada tahun 1970, yang menyatakan bahwa konflik peran itu tidak sesuainya ketentuan atas peran yang dijalankan dengan menjadikan keadaan yang mempengaruhi kinerja peran sebagai alat ukur. Rizzo et al. Pada tahun 1970 menyatakan bahwa konflik peran mempunyai 4 indikator. Yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua, mengesampingkan aturan, yang ketiga, pekerjaan yang tidak jelas, dan yang keempat, perintah yang tidak jelas. Selanjutnya, kepuasan kerja. Menurut Robbins dan Judge, pada tahun 2013 menyatakan bahwa kepuasan kerja yaitu emosi positif milik seorang pegawai atas pekerjaannya dan berasal dari pengevaluasian karakter. Robbins dan Judge pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator dari kepuasan kerja. Yang pertama gaji, dan yang kedua promosi, yang ketiga pekerjaan itu sendiri, yang keempat atasan, dan yang kelima rekan kerja. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis secara parsial atau uji T. Yang pertama, variabel beban kerja memiliki T hitung yang lebih kecil dibanding dengan T tabel, yaitu minus 3,250 lebih kecil dibanding 2,00 sekian, dengan nilai signifikan 0,02 lebih kecil dibanding 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel beban kerja berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap variabel kepuasan kerja. Yang kedua, variabel konflik peran memiliki T hitung yang lebih kecil dibanding dengan T tabel, yaitu minus 0,5774 lebih kecil dibanding 2,00 sekian, dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dibanding 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel konflik peran berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap variabel kepuasan kerja. Selanjutnya, uji hipotesis secara simultan atau uji F. Dapat dilihat dari tabel di samping bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel atau 28,677 lebih besar dibanding 3,17 dan signifikan 0,0000 lebih kecil dibanding 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa beban kerja dan konflik peran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan pembobotan dan garis kontinum, variabel beban kerja berada dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja pegawai Bapeda Provinsi Jawa Barat cukup. Yang kedua, berdasarkan pembobotan dan garis kontinum, variabel konflik peran berada dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa konflik peran pegawai Bapeda Provinsi Jawa Barat cukup. Yang ketiga, berdasarkan pembobotan dan garis kontinum, variabel kepuasan kerja berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja pegawai Bapeda Provinsi Jawa Barat tinggi.
Yang keempat, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif beban kerja terhadap kepuasan kerja, di mana dengan adanya peningkatan beban kerja pegawai, maka akan menurunkan kepuasan kerja pegawai. Yang kelima, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif konflik peran terhadap kepuasan kerja, di mana dengan adanya peningkatan konflik peran, maka akan menurunkan kepuasan kerja pegawai. Yang keenam, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif beban kerja dan konflik peran secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja pegawai Bapeda Provinsi Jawa Barat, di mana dengan meningkatnya beban kerja dan konflik peran, maka akan memberikan dampak pada penurunan kepuasan kerja. Besar pengaruh yang ditimbulkan oleh beban kerja dan konflik peran secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja pegawai Bapeda Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 53,2%. Sedangkan sebesar 46,8% kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.